Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Penadil Izulat, NIM 215221299 sebagai moderator yang akan memandu kalian di video presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 fikih ibadah. Yang pertama Maudina Putri Istiqomah dengan NIM 215221289. Yang kedua saya sendiri Raihan Penadil Izulat NIM 215221299. Yang ketiga Alia Rahmawati 215221309. Dan yang terakhir Risma Husnul Khotimah dengan NIM 215221318. Pertama-tama kita akan membahas pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya mencegah atau menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga. Selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat sendiri untuk puasa wajib dan puasa sunnah itu berbeda. Puasa wajib itu niat harus dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Sedangkan saat menjalankan ibadah puasa sunnah, kita boleh melakukan niat sampai waktu zuhur asal belum makan dan minum. Yang kedua adalah menahan diri. Dimaksudkan ini adalah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya adalah macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang boleh dikerjakan, akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh di sini adalah puasa yang dikerjakan pada hari Jumat atau Sabtu dengan tujuan untuk disengaja atau dikhususkan. Maka hukumnya makruh kecuali ingin mengganti puasa Ramadan, puasa kifarat, atau puasa nazar. Yang keempat ada puasa haram. Puasa yang dilakukan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Puasa wajib terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu puasa Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga yaitu puasa nazar, yang terakhir yaitu puasa kifarat atau puasa denda. Adapun penjelasan mengenai yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim selama sebulan penuh saat bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan setiap umat Islam untuk wajib berpuasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua yaitu mengenai puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang bertujuan untuk mengganti jumlah puasa Ramadan yang tidak bisa dijalankan karena suatu halangan seperti keluarnya haid, musafir, berpergian jauh, terus nifas di bulan Ramadan, dan sakit atau penyakit yang bisa disembuhkan. Di surat Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga yaitu mengenai puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan karena sebuah janji yang hukumnya wajib dan ditepati oleh orang yang bernazar. Yang keempat yaitu puasa kifarat atau denda, adalah puasa yang dilakukan untuk mengganti denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib, yang dikerjakan karena adanya perbuatan dosa, sehingga untuk menghapus dosa yang telah. Puasa sunnah terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu puasa Syawal, yang kedua puasa Asyura, yang ketiga puasa Arafah, yang keempat puasa Sya'ban, yang kelima puasa Ayyamul Bid, yang keenam yaitu puasa Daud, dan yang terakhir yaitu puasa Senin Kamis. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian-pengertian macam-macam puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan selama 6 hari secara berurutan di bulan Syawal, dimulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Yang kedua, puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dikerjakan setiap tanggal 10 Muharram yang bertujuan untuk menghapus dosa kecil dalam setahun. Yang ketiga yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini dilarang dikerjakan bagi mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji. Keutamaan mengerjakan atau melaksanakan puasa Arafah yaitu akan dihapus dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa yang dikerjakan di bulan Sya'ban yang diantara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang kelima yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dikerjakan minimal 3 kali dalam sebulan. Yang keenam yaitu puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dikerjakan sehari puasa dan sehari tidak, atau dengan cara keutamaannya adalah mendatangkan rezeki, terpelihara dari perbuatan maksiat, ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis yang dapat dilakukan setiap minggunya. Puasa haram, puasa yang dilakukan pada hari-hari yang dilarang untuk melakukan berpuasa, atau puasa yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa puasa yang diharamkan. Yang pertama dan kedua yaitu puasa Idul Fitri dan puasa Idul Adha. Pada 2 hari tersebut, setiap orang muslim dilarang atau diharamkan dan diperintahkan untuk makan dan minum. Yang ketiga yaitu puasa Tasyrik. Puasa Tasyrik yang dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau 3 hari berturut-turut setelah Hari Raya Idul Adha. Dinamakan Tasyrik karena daging-daging kurban ketika itu dipotong dan dijemur
di bawah sinar matahari. Sunah-sunah puasa dan yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan sahur. Menunda makan sahur hingga akhir waktu. Menyegarkan berbuka. Berbuka dengan kurma segar, kurma kering, atau dengan air putih. Doa ketika sedang berpuasa atau setelah berbuka. Menjaga diri dari segala sesuatu yang menimbulkan dosa. Melaksanakan sholat tarawih dan witir. Memperbanyak amal kebajikan. Bersedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, dan memperbanyak iktikaf di masjid. Yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu makan dan minum dengan disengaja. Mau banyak atau sedikit yang dimakan atau diminum, selama ia niat makan dan minum, itu dapat membatalkan puasanya. Yang kedua yaitu keluar dari agama Islam atau murtad. Yang ketiga, hubungan suami istri. Yang keempat, keluarnya haid atau nifas bagi wanita yang sudah balik atau dewasa. Yang selanjutnya, muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja sehingga ketika seseorang muntah karena terpaksa, ia tidak wajib mengqadha. Ia meneruskan puasanya hingga waktu berbuka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa didesak oleh muntah, ia tidak wajib mengqadha, tetapi siapa yang menyengaja muntah, hendaklah ia mengqadha. Yang selanjutnya adalah keluar mani atau sperma yang disebabkan oleh mencium istri atau melakukan masturbasi. Tetapi jika disebabkan hanya semata-mata melihat atau mengangan-angankan, maka hukumnya sama dengan mimpi di siang hari, jadi puasanya tidak batal. Yang selanjutnya, obat atau suntikan yang dapat mengganti fungsi makanan termasuk transfusi darah. Terakhir, keluarnya darah dalam jumlah yang banyak secara sengaja seperti donor darah. Orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa ada dua macam. Yang pertama yaitu boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengqadhanya. Siapa saja orang tersebut? Yang pertama, orang bepergian jauh atau musafir sedikitnya sejauh 81 km. Yang kedua yaitu orang yang sedang sakit dan sakitnya akan memberi mudarat baginya, atau jika berpuasa akan bertambah lama masa sembuhnya. Yang ketiga yaitu orang yang sedang haid, melahirkan, atau nifas. Yang keempat yaitu orang yang hamil dan menyusui. Yang kedua, orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa yaitu orang yang tidak wajib tetapi wajib membayar fidyah atau memberi makanan kepada fakir miskin setiap hari berupa makanan pokok sebanyak 1 mud atau 576 gram, yaitu orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, dan orang yang lemah karena sudah tua yang tidak kuat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari. Niat puasa nawaitu somabudin anadai fardhi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala. Doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa dari hadis riwayat Abu Daud, zahabat mamaku wa batalatil uruku wa sabatil ajrohu insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala yang tetap insya Allah.
Pengertian zakat. Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah, zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan. Arti tumbuh dan suci tidak digunakan untuk harta saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Tujuan zakat yaitu yang pertama, menurut Khaf, tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Yang kedua, berkaitan dengan muzaki atau orang yang memberi zakat memiliki tujuan yaitu zakat membersihkan muzaki dari penyakit pelit dan membebaskan dari penyembahan harta. Yang kedua, latihan dalam berinfak fisabilillah, menyebutkan fisabilillah sebagai sifat wajib orang mutakin dalam lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting. Yang ketiga yaitu aktualisasi syukur nikmat yang Allah berikan dan membersihkannya dari cinta dunia. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan penerima zakat, yaitu zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan baik materi atau seperti makan, pakaian, dan papan, kebutuhan psikis seperti pernikahan. Hukum menunaikan zakat itu adalah wajib ain. Wajib ain dalam artian kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzakat itu disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Macam-macam zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat harta atau zakat mal. Untuk penjelasan mengenai zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta adalah mencakupi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Untuk syarat wajib zakat itu ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Yang terakhir yaitu berupa makanan pokok penduduk setempat. Harta-harta yang wajib dizakati, yang pertama harta rikas dan barang tambang dengan kewajiban zakat mencapai 20% dan tidak ada nisab. Yang kedua, emas dan perak. Jika keduanya telah sampai nisab dan telah berlalu setahun kepemilikan atau haul, nisab emas adalah 20 miskol atau 20 dinar atau setara dengan 50 gram emas. Dan nisab perak senilai 200 dirham atau kira-kira sama dengan 595 gram perak. Yang ketiga yaitu harta hewan ternak. Jika telah sampai nisab, sudah haul, digembalakan di tempat umum, dan sedikit diberi makan pemiliknya serta tidak untuk keperluan pribadi dan tidak pula dipekerjakan, hewan ternak tersebut meliputi unta, sapi, dan kambing, masing-masing nisabnya yaitu 5 ekor, 30 ekor, dan 40 ekor. Yang keempat yaitu harta barang dagangan.
Harta barang dagangan yang telah sampai nisab dan haul, nisabnya dikiaskan pada emas yaitu 85 gram. Yang kelima yaitu hasil pertanian berupa tanam-tanaman dan buah-buahan jika keduanya telah sampai nisab senilai 5 ausak atau setara dengan 652,8 kg gandum atau padi. Untuk hasil pertanian yang pengairannya menggunakan air hujan, maka zakatnya mencapai 10%. Sedangkan pertanian yang menggunakan irigasi, maka zakatnya mencapai 5%. Yang terakhir yaitu hasil profesi atau zakat profesi. Selanjutnya, mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun golongan yang berhak menerima zakat sesuai petunjuk surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, artinya yaitu sesungguhnya sedekah wajib itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para pengurusnya, orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk fisabilillah dan untuk orang yang dalam perjalanan. Ini sebagai ketetapan dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ada 8 golongan, yang pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin. Kelompok fakir dan miskin, meskipun secara teoritis ada perbedaan makna fakir dan miskin, namun dalam operasional keduanya adalah kelompok yang tidak memiliki kecukupan penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Zakat kepada mereka diberikan dalam 2 bentuk, sebagai konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau sebagai produktif dalam wujud pemberian modal secara gratis. Yang ketiga yaitu ghorim. Ghorim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat, namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Yang keempat yaitu amil zakat. Amil yakni orang-orang yang bekerja secara profesional untuk mengurusi zakat, bukan yang bekerja secara temporer. Kepada mereka diberikan jatah dari zakat maksimal 1/8 atau 12,5%, sedangkan panitia zakat yang muncul di bulan Ramadan saja dan biasanya hanya mengurusi zakat fitrah tidak berhak atas bagian ini. Mereka hanya memperoleh uang saku dan uang administrasi sewajarnya. Bahkan kalau bisa mereka bersifat sukarela demi membantu kelancaran pemungutan dan pendistribusian zakat fitrah. Yang kelima yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah kelompok yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama dan merasakan bahwa pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Dalam kelompok ini, segala macam usaha dakwah yang secara langsung berhadapan dengan orang-orang di luar Islam. Yang keenam yaitu riqab atau hamba sahaya. Dapat diartikan adalah memerdekakan budak.
Salah satu fungsi zakat adalah sebagai sumber dana bagi pembebasan budak, baik budak mukotab maupun budak mudabar, ataupun membeli langsung budak dari majikannya sesuai harga yang disepakati dan lalu dibebaskan. Yang ketujuh yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yakni mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan sunnah, wajib, atau yang mubah. Sedangkan untuk perjalanan haram, maka tidak ada jatah dari harta zakat. Yang terakhir yaitu fisabilillah atau kebutuhan untuk di jalan Allah. Pada masa Rasulullah SAW yang masuk dalam kategori ini adalah para mujahid yang terjun ke medan jihad namun tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal-soal perhitungan zakat. Soal yang pertama, seorang petani jagung secara tidak sengaja menemukan sebuah harta kuno, uang kuno senilai 125 juta rupiah. Berapakah zakat yang harus dia keluarkan? Penyelesaiannya, harta rikas nisabnya 20% karena ia menemukan secara cuma-cuma. 20% dikali 125 juta sama dengan 25 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan sebesar 25 juta. Soal yang kedua, Ihsan mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Harga 1 gram emas sama dengan 600.000. Penyelesaiannya, nisab emas 85 gram. 85 gram dikali 600.000 sama dengan 51 juta. 95 gram dikali 600.000 sama dengan 57 juta. Zakatnya 2,5% dikali 57 juta sama dengan 1.425.000. Soal yang ketiga, Pak Sony adalah seorang petani. Saat panen ia memperoleh 1 ton beras. Biaya produksi, air, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja senilai 1 juta rupiah. Sawah tersebut pengairannya menggunakan irigasi. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Harga 1 kg beras 5.500. Penyelesaiannya, nilai nisab beras sama dengan 652,8 kg. Total penghasilan sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Caranya 1000 kg dikali 5.500 dikurangi 1 juta sama dengan 4.500.000. Maka nilai zakatnya harus dikeluarkan 5% karena sawah dikali 4.500.000 sama dengan 225.000. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum Bu, saya mau mengeluarkan zakat fitrah berupa beras untuk diri saya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, saya akan menerima zakat fitrah dari Mbak berupa beras sebesar 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter ya Mbak. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardho lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri fardho lillahi ta'ala. Doa menerima zakat. Jazakallahu fima a'toita wa baraka laka fima abqaita. Artinya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan atau zakatkan, dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih atau dosa bagimu. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.